Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus mengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab, Dia adalah Allah yang memerdekakan kita, dan Dia juga Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, keadaan yang mungkin menurut hidup kita, daging kita ini tidak enak, tetapi ketika kita menyadari bahwa firman Tuhanlah yang pasti akan tergenapi, maka hati kita akan tetap dipenuhi dengan rasa syukur. Kuncinya adalah tetap selalu tertanam dalam firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kembali hari ini kami akan merenungkan sebagian pada firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidup ini, ya kan, selama manusia hidup selalu akan ada masalah. Justru sekarang bukan soal ada atau tidak adanya masalah dalam hidup ini yang harus kita tanyakan ya, atau harus kita perhatikan, tapi bagaimana kita menyikapi masalah yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Karena selama kita manusia ini hidup selalu ada masalah, makanya hidup itu jangan selalu cari masalah, karena masalah gak perlu dicari, datang dengan sendirinya gitu kan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, berjalan di padang gurun dari satu tempat ke tempat yang lain, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan ini tercatat di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Saudara bisa lihat di sana. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan, sesuai, perhatikan kata-kata ini, sesuai dengan titah Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhanlah yang memimpin mereka dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Ketika tiang awan atau tiang api ini berjalan, maka bangsa Israel langsung membongkar tendanya, mereka mengikuti Tuhan. Itu terjadi terus-menerus sehingga dengan titah Tuhan maka bangsa Israel dipimpin. Maka perhatikan setelahnya, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Ada apa yang terjadi di Rafidim? Alkitab katakan di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara mungkin berpikir, loh, ini Tuhan yang pimpin loh. Bangsa Israel ini berjalan dengan titahnya Tuhan, ketetapannya Tuhan. Tuhan berhenti, mereka berhenti, Tuhan jalan, mereka jalan. Dengan kata lain, Tuhanlah yang memimpin mereka ke Rafidim, di mana di sana mereka tidak dapatkan air untuk diminum. Iya kan? Jadi ada kalanya sudah dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini juga Tuhan membawa kita ke satu tempat, di mana di tempat itu kita mengalami masalah. Di mana di tempat tersebut kita mengalami tekanan hidup. Tuhan terkadang membawa kita ke suatu tempat, suatu keadaan, suatu peristiwa untuk membuat kita diuji. Sama-sama bilang sama saya harus diuji. Bangsa Israel mengalaminya. Bawa Tuhan melalui titah Tuhan, dibawa ke Rafidim. Di Rafidim di sana tidak dapat air untuk diminum bangsa itu. Saudara kalau baca selanjutnya, maka Alkitab mencatat mereka bertengkar dengan Musa. Mereka ribut, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Yang saya membagikan di sini adalah bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan, masalah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan melatih kita untuk melihat respon kita terhadap masalah. Melihat respon saudara dan saya menghadapi masalah. Dengan kata lain, kalau Tuhan izinkan ada masalah yang terjadi dalam hidup saya, mungkin dalam pekerjaan saya, mungkin dalam usaha bisnis rumah tangga saya, mungkin di masa muda saya mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, mengalami tekanan hidup. Tuhan menguji saudara dan saya untuk melihat respon kita apa. Karena
Tidak selamanya ketika ada masalah, tekanan hidup, kesusahan dalam kehidupan kita langsung kita cari siapa yang salah. Kan yang sering kali terjadi seperti itu. Dapat masalah, dapat pergumulan, yang kita buru-buru lihat atau kita buru-buru lakukan adalah cari nih siapa yang salah. Lihat contoh murid-murid Yesus ketika berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka lihat ada orang yang buta, lahir dari lahirnya buta. Murid-murid langsung tanya, siapa yang salah nih guru? Dia atau orang tuanya? Iya kan? Langsung buru-buru kalau ada masalah nih, siapa yang salah nih? Mungkin masalah ini terjadi karena istri saya nih. Ini masalah ini rumah tangga ini terjadi karena suami saya. Oh, keributan antara saya dengan kakak saya dengan adik saya pasti gara-gara dia nih. Selalu cari kambing hitam. Selalu cari siapa yang salah. Namun hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk meresponi sebuah masalah tidak harus untuk mencari siapa yang salah. Terkadang Tuhan izinkan masalah itu untuk membentuk karakter kita, sehingga kita dalam meresponi adanya masalah kita tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya harus tetap tenang menghadapi masalah. Amin. Saya harus tetap tenang. Karena bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan masalah, tidak ada air di Rafidim, mereka bergejolak, mereka serang Musa. Musa, ngapain kamu bawa kami keluar kalau kami tidak dapat air di sini? Kamu membunuh kami semua kah? Mereka cari siapa yang salah. Berbeda ketika Paulus dan Silas menghadapi masalah, ketika mereka sedang menginjil, mereka ditangkap, mereka dipenjara. Saudara bisa lihat kisahnya, apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan. Yuk kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 dan ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 24 dan 25, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas mengeluh dan bersungut-sungut. No. Paulus dan Silas tidak mengeluh dan bersungut-sungut karena dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Tapi yang mereka lakukan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti mereka bersorak-sorai, mereka menyanyi sekuat tenaga. Orang-orang sekelilingnya mendengarkan. Sama-sama punya masalah, tetapi respon terhadap masalah berbeda. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, suami-suami, istri-istri, orang-orang muda. Apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini? Sikap kita terhadap masalah, respon kita terhadap tekanan hidup akan menentukan seperti apa hasilnya di belakang masalah. Pastikan. Bukan berarti kita membuat masalah lalu kita bilang, oh ada masalah ini berarti hal ini akan terjadi. No. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan situasi, karena ada kalanya Tuhan membawa kita, sama seperti bangsa Israel dibawa Tuhan oleh titah Tuhan masuk dari Rafidim. Di Rafidim mereka tidak dapatkan air untuk diminum. Ada kalanya Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, but it's okay. Tidak semua masalah selalu ada yang harus disalahkan, bukan? Justru sebaliknya kita harus melihat apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saya melalui masalah ini. Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya melalui pergumulan saya ini. Karena saya percaya firman Tuhan yang akan tergenapi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Respon sikap terhadap masalah yang kita hadapi akan menentukan setiap hasil dari apa yang kita akan jumpai. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menaruh sesuatu di hati kami. Sehingga kalau ada umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang diperhadapkan dengan tekanan hidup, dengan masalah, dengan badai kehidupan Tuhan. Mungkin badai masalah pergumulan itu ada dalam keuangan mereka, ada dalam rumah tangga mereka, mungkin ada di kesehatan mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar firman yang hari ini kami dengar, kami lakukan. Kami meresponi setiap masalah hidup kami dengan respon yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyikapi setiap tekanan hidup yang sedang kami hadapi dengan sikap yang berkenan di hati Tuhan. Kami tidak cari-cari siapa yang salah, namun kami selalu membenahi diri karena kami tahu segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa biar setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan selalu terus dibenahi
untuk dapat menyikapi, meresponi setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan hidup kami dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin.